Mari kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Tanpa Engkau kami tidak akan bisa berbuat apa-apa Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami mau belajar menyerahkan hidup kami total dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, rancangan-Mu, rencana-Mu jauh lebih indah daripada rencana kami. Berikan kami hati yang mau dibentuk Tuhan. Berikan kami hati yang lembut, yang mau taat akan firman-Mu, mau menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami merasakan lawatan-Mu yang begitu luar biasa malam hari ini Tuhan. Maka dari itu Tuhan, segala kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mohon jika ada kuasa kegelapan yang ingin mengganggu atau mengambil bibit firman-Mu Tuhan, izinkanlah kami menyatukan hati kami. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan hanya Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami berbeda Tuhan di saat kami datang Tuhan. Kami pulang bawa berkat-berkat daripada-Mu Tuhan, yang membawa kemenangan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Saya punya hashtag tuh, ayo kita belajar bersama ya. Jadi walaupun saya yang bertugas bawa renungan, tapi saya selalu berkata, mari kita belajar bersama-sama. Jadi bukan berarti yang membawakan ini lebih daripada yang mendengarkan ya. Malam hari ini saya ini mau menceritakan satu tokoh yang sering membuat motivasi buat kehidupan saya, menginspirasi saya dalam pengiringan saya pada Tuhan, yaitu Yusuf ya. Kita sering dengar ya kisah ini ya, sudah mengerti kisah Yusuf ya. Tapi saya akan menceritakan sedikit lagi, menguraikan sedikit lagi. Mungkin ada yang cara pandang kita beda, mungkin ada yang keluputan ya. Yusuf ini mulai kecil, umur 17 tahun. Dia adalah penggembala kambing domba. Dia orang biasa. Tetapi Israel, Yakub ya, ayahnya Yakub itu, dia sangat mencintai Yusuf. Karena Yusuf ini orang yang baik, lembut, cakap, rajin. Dia memiliki karakter yang sangat luar biasa, sehingga pada waktu remaja itu perbedaan itu ada kelihatan di dalam orang tua terhadap anaknya Yusuf itu. Singkat cerita, saudara-saudaranya Yusuf itu benci, iri. Mengapa orang tua Yusuf itu, Yakub itu kok lebih suka sama Yusuf? Timbullah niat jelek pada saudara-saudaranya itu untuk mencelakakan Yusuf. Apalagi pada waktu Yusuf bermimpi dan menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, bahwa di ladang waktu kita bersama-sama mengumpulkan berkas-berkas gandum, maka berkas gandum saya berdiri di tengah, dikelilingi oleh kedua belas saudaranya itu, berkas gandumnya itu, dan menyembah kepada berkas gandum saya. Setelah mendengar itu, saudara-saudaranya semakin marah, semakin benci, semakin tidak suka, sehingga dia merencanakan niat jelek untuk membunuh, membinasakan Yusuf. Namun Allah menyertai Yusuf, di mana ada seorang dari saudaranya itu bernama Ruben ya, dia bilang, jangan dibunuh, kita taruh aja di sumur. Nanti kita beritakan bahwa Yusuf itu telah meninggal dimakan binatang buas. Tetapi niat daripada Ruben itu, dia ingin meluputkan, melepaskan Yusuf dari genggaman saudara-saudaranya itu. Setelah dilakukan, langsung dimasukkan sumur yang tidak berair, tiba-tiba saudara-saudaranya itu
masih tidak puas. Bahkan ingin segera membuat Yusuf ini meninggal. Tiba-tiba punya satu pemikiran bahwa Ruben, sekali lagi dia berkata, jangan dibunuh. Bagaimanapun dia saudara saya, saudara kita. Kita jual aja ke Mesir. Kita akan dapat perak, dapat uang yang bisa kita gunakan buat kehidupan kita. Nah, singkat cerita, saudara-saudaranya itu setuju, ya, setuju bahwa Yusuf ini dijual ke orang Median, ya, orang Israel. Dijual itu murah sekali, saudara. Dijual cuma 20 sikal perak. Saudara mengerti, satu sikal perak itu kira-kira berapa? Tidak ada yang tahu. Satu sikal perak itu kurang lebih 12-14 gram perak. Kita ngambil 13 gram aja tengahnya, ya, 13 gram. 13 gram kali 20 sikal perak itu keluarnya 260 sikal perak. Perak kurang lebih harganya kalau saat ini kurang lebih 14.000. Jadi 260 kali 14.000 itu keluar 3.640.000. Jadi saudaranya itu dijual cuma harga 3.640.000 karena kebenciannya yang mendalam, saudara. Namun setelah dijual ke Israel, dijual ke Mesir, dia tinggal di kerajaan Firaun, ya. Dia tetap diperlakukan juga tidak baik, ya, dimana istrinya raja itu birahi. Potifar itu birahi, istri Potifar, ya, itu birahi, senang pada Yusuf karena Yusuf dikatakan elok parafnya elok, cakep, ya. Sehingga pada waktu itu sampai pada waktu rumah sepi, istri Potifar ini mengajak tidur Yusuf. Namun Yusuf takut akan Tuhan. Dia tidak mau melakukan itu. Sehingga ditolaknya pada waktu sudah masuk di kamar tuh, bajunya itu sampai dilepaskan. Dia lari. Nah, singkat cerita, istri Potifar itu memfitnah Yusuf. Saya hampir diperkosa, saya hampir ditiduri. Seisi istana itu datang untuk membantu istri Potifar. Singkat cerita, istri Yusuf itu dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara itu dia bersama juru minum dan juru makanan, ya. Singkat cerita juga mereka bermimpi, terus Yusuf mengartikannya. Juru minum dan juru makanan itu bermimpi dan diceritakan juga, dan mimpi yang diartikannya itu cocok sekali dengan kenyataan di kemudian harinya. Nah, sampai suatu ketika terdengar kelebihannya Yusuf ini kepada sang raja Firaun. Suatu ketika raja pun bermimpi, saudara. Ya, mimpinya banyak, ya, nggak usah diuraikan di sungai Nil gini ya. Suatu ketika raja bermimpi, dia tidak mengerti apa maksudnya dan tidak ada satu orang pun yang dapat menafsirkan dan menceritakan mimpi itu. Nah, setelah itu dia ingat Yusuf ini punya kelebihan, bisa menafsirkan dan mengartikan mimpi juru minum dan juru makanan yang dahulu. Lalu dipanggil Yusuf dan diceritai mimpinya ini seperti ini gitu, ya. Nah, terus Yusuf mengartikan, menafsirkan satu demi satu artinya, sehingga raja ini merasa seneng, ya, sehingga singkat cerita dan yang diceritakan itu juga cocok dengan kenyataan. Akhirnya Yusuf ini diperkenankan masuk istana, dan menguasai istana. Dan singkat cerita diangkat menjadi perdana menteri, orang nomor 2 di Mesir yang menguasai Mesir, ya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, saya melihat bahwa Yusuf orang biasa, pengembala kambing domba, sama seperti kita. Ya, sama seperti kita. Namun kalau kita memiliki hati seperti Yusuf, saya yakin percaya
kita pasti juga mendapat bagian yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Pada waktu Raja Firaun bilang, kamu kan punya kelebihan untuk menafsirkan mimpi. Yusuf dengar rendah hati, dia berkata, tidak, semua itu dari Tuhan. Ya, ini saya tidak bisa apa-apa, itu semua karena Tuhan. Padahal waktu itu, kalau mau ya istilahnya agak-agak gaya-gaya dikit ya, karena manusia kan biasanya cenderung ke hal-hal gitu ya. Dia bisa berkata, ya memang saya punya kelebihan seperti itu. Ya, toh? Tapi Yusuf tidak melakukan demikian. Nah, setelah dia memimpin kerajaan, memimpin Mesir, Mesir itu semakin maju. Tiba-tiba dilanda kelaparan di seluruh Afrika, Mesir ya, dan juga di daerah Kanaan, di tempat Yusuf tinggal. Pada waktu itu saudara-saudaranya datang ke Mesir mau minta bantuan kepada Mesir untuk makanan, sandang pangan, karena di sana dilanda banyak sekali kelaparan sehingga banyak yang sakit di sana itu. Pada waktu menghampiri Yusuf, saudara-saudaranya itu tidak mengenal Yusuf, saudara. Tidak mengenal Yusuf. Karena apa? Yusuf itu sudah beda, ya, dari pengembala kambing domba menjadi orang nomor 2 di Mesir. Parasnya beda. Ya, kalau saya menangkap mungkin lebih ganteng ya, mungkin lebih berwibawa, lebih bersih, ya, pakaiannya bagus ya mungkin ya, ya. Dan orang itu kalau sudah punya otoritas itu biasanya agak beda, dengan sendiri ada beda. Ibu-ibu aja kalau merias wajah, ya, dari before dan after kan beda, ya. Apalagi orang yang pinter merias bisa pangling loh, bisa pangling. Bisa pangling. Nah, apalagi Yusuf pada waktu itu sudah diangkat menjadi perdana menteri di Mesir ya. Setelah ini nggak baca ayat berarti ya. Tapi percayalah ini firman Tuhan. Babnya ini panjang. Pasal 37 sampai 45. Ya, ini panjang sekali. Tapi saya percayalah ini firman Tuhan. Nah, setelah saudaranya itu datang, Yusuf tuh tahu ini saudaranya. Ya, Yusuf tak sombong, saudara. Yusuf tidak sombong. Bahkan dia menyuruh penjabat-penjabat tingginya itu untuk keluar dari ruangan itu. Tinggalkan saya bersama saudara-saudara ini, saya ingin bercakap-cakap dengan dia. Nah, setelah disuruh keluar semua, Yusuf tuh bilang, ini bahasa sehari-hari aja. Ya, kamu ndak elin dah sama aku. Aku ini lo Yusuf, sing kamu jual dulu ke Mesir. Tidak ada satu kebencian pun dalam hati Yusuf. Ini sangat istimewa. Tidak ada sesuatu dendam, kepahitan sedikit pun di dalam Yusuf. Padahal Yusuf bisa loh membalas semua perbuatan saudara-saudaranya. Yusuf punya power, punya kesempatan untuk membalas saudara-saudaranya yang memperlakukan sedemikian rupa loh, saudara. Saudara-saudaranya itu melakukan seperti itu. Nah, setelah itu bagaimana keadaan papa? Bagaimana? Terus singkat cerita, Yusuf memberikan bantuan yang sedemikian rupa kepada bangsanya Israel, bangsanya Kanaan dan orang tuanya ya. Orang tuanya itu Yakub, namanya Israel waktu itu ya. Ya. Jadi saudara-saudara, kami tidak lihat catatan belas sih saudara. Jadi ini cerita di mana Yusuf ini memiliki hati yang sangat istimewa, yang bisa membuat Tuhan itu terpesona. Lah, kita malam hari ini kita mau belajar, kita mau belajar. Milikilah hati seperti Yusuf.
Jangan kita menyimpan sesuatu yang jelek. Karena apa? Itu menghambat berkat-berkat buat kita. Sungguh, gitu loh. Saya jujur ya, saya baca Yusuf ini sudah mungkin puluhan kali. Setiap saya baca ini selalu menginspirasi saya, selalu memberikan saya motivasi untuk saya lebih rendah hati, untuk saya lebih menjaga hati saya, supaya saya tidak mau sesuatu yang jelek ada dalam hati saya. Yusuf luar biasa loh, saudara. Jujur ya, kalau kita dikampleng orang, kita pasti dendam bisa. Betul Pak Thomas ya? Ya tak betul tak? Nah, ada kata-kata yang tidak pas di hati kita aja, kita sudah tidak enak loh. Yusuf ini diperlakukan seperti ini, tetapi sikap hatinya selalu memberikan dampak positif. Itu yang membuat Tuhan gemetar, saudara. Tuhan senang akan sikap hati Yusuf, sehingga Yusuf bisa dari orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Itu semua karena kesiapan hati Yusuf. Tuhan menilai Yusuf sudah siap untuk diberkati. Demikian juga kita. Kita di sini ini orang biasa semua, betul enggak? Kan kita ini orang biasa semua. Kita kalau kita ibadah seperti malam hari ini, kan tujuannya untuk membentuk hati kita, saudara. Betul enggak? Kalau kita enggak ibadah ini untuk enggak membentuk hati kita ini keliru. Kita ini manusia penuh dengan kelemahan. Kita datang di ibadah, di komsel, kita sharing, kita mendengarkan firman kesaksian, itu tujuannya untuk merubah bejana kita ini yang kotor kita buang, sehingga bejana kita ini bersih, saudara. Demikian kita di saat kita datang kepada orang tua kita, saudara ya. Walaupun kita sudah menjadi pengusaha yang hebat misalkan, sudah menjadi dokter ya, sudah menjadi penginjil, hamba Tuhan atau orang-orang profesional ya. Di saat kita datang ke orang tua kita harus melepaskan jubah itu, saudara. Melepaskan jubah itu. Harus memosisikan diri sebagai orang tua, sebagai anak. Setuju ya? Betul ya? Walaupun kita sehebat apapun, kita harus melepaskan itu. Kita tidak berhak loh untuk sombong di hadapan orang tua. Kita masa bisa membayar pengorbanan orang tua. Di saat kita datang pada orang tua, semua atribut kita, entah itu dokter, entah itu pengacara, entah itu orang pengusaha sukses, dia datang sebagai anak. Dia datang pada orang tuanya. Demikian kita saat ini. Kita datang kepada Tuhan, Bapa yang kekal, Bapa yang memiliki hidup kita. Kita tidak bisa datang dengan atribut, dengan hati yang belum bersih. Kita harus tinggalkan semua hal-hal yang tidak baik. Walaupun kita sudah menjadi orang yang sukses, kita menjadi orang yang hebat, saya orang benar, itu semua harus kita tinggalkan. Harus kita tinggalkan. Karena apa? Kita ini tidak akan bisa berbuat sesuatu tanpa Tuhan. Kita ini anak-anak Tuhan. Kita itu dari lumpur dosa, dari orang dunia, mestinya kita dihukum, dan Tuhan angkat kita sedemikian rupa menjadi anak Tuhan. Jadi kita ini anak-anak Tuhan, diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Maaf saudara, di saat kita menghadapi masalah sulit ya, genting apa masalah-masalah yang berat dalam hidup kita, ingat saudara, kita bisa melewati itu karena ada campur tangan Tuhan yang selalu menolong dan menyertai hidup kita. Kita tidak boleh sombong. Kita seakan-akan kayak orang hebat. Kita lupa bahwa Tuhan itu loh bekerja dalam hidup kita. Gitu. Saudara-saudaraku yang kekasih, di ayat 45 Kejadian pasal 45 ayat 7 ya, satu ayat ini dibaca ya. Tadi tidak ada ayatnya, nanti mikirnya sesat nanti ya. Ya. Saya bacakan ya.
Kejadian 45 ayat 7. Maka Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ya. Yusuf itu berkata demikian kepada saudaranya. Saya jujur ya, saya itu kepingin belajar seperti Yusuf. Saya dinyanyi orang tidak masalah kok. Jujur, saya dihina tidak masalah. Saya ingin belajar seperti Yusuf. Saya mau belajar banyak. Sampai pada waktu Yusuf diperlakukan sedemikian rupa, sampai posisi sudah menjadi nomor 2 di Mesir, dia masih bisa berkata demikian loh. Dia berkata, Allah telah menyuruh aku mendahului kamu, saudara-saudaraku. Aduh, maaf ya, firman Tuhan malam hari ini kalau kita cerna sungguh-sungguh ya, keakuan kita nih tidak ada, saudara. Tidak ada, kita nih, aku ini tidak ada. Gitu. Kalau kita bisa terima, tapi kalau Roh Kudus menggerakkan kita, kita akan mengerti firman Tuhan malam hari ini bahwa Yusuf itu luar biasa, bahwa bahasa gampang-gampang nih, aku loh disuruh Tuhan dahului kamu dengan cara ini, dengan cara ini. Wah, saya jadi Yusuf, saudara. Mungkin saya pegel sama saudara saya, pegel. Karena apa? Dia melakukan sampai seperti itu loh, sampai mau dibunuh loh, luar biasa loh. Ya toh. Dan untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Jadi Yusuf ini loh disiksa sampai istilahnya diperlakukan demikian sampai dia menjadi di Mesir, ya toh diperlakukan demikian. Itu karena dia mendahului dan untuk menjamin hidupmu loh kok. Ini loh maksud Tuhan, ada maksud Tuhan yang Tuhan mau nyatakan menyelamatkan bangsa Israel. Luar biasa ya. Dan keturunanmu di bumi. Jadi kalau saya kalau saya ambil kesimpulan ya, Yusuf ini adalah suatu pribadi yang memiliki hati yang istimewa, hati yang benar-benar luar biasa, saudara. Dimana inilah yang Tuhan cari. Tuhan cari orang-orang itu yang seperti Yusuf, dijadikan biji matanya, dijadikan berharga di matanya. Pernah dengar saudara ya, kalau ada pesawat atau kapal laut atau di darat atau di mana ada kerusakan mesin atau badai atau apapun, akan terjadi kecelakaan, tiba-tiba tidak terjadi, ditolong Tuhan. Pernah dengar kesaksian itu ya, saudara? Ya, itu orang-orang kan bilang gini, oh itu adalah campur tangan Tuhan. Betul, betul, itu betul. Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan ingin menyelamatkan salah satu di dalam itu, karena dia adalah biji mata Tuhan. Loh sungguhan, malam hari ini, misalkan ini ada musibah, tapi kita diluputkan, misalkan ya, diluputkan gitu ya. Berarti di antara kita atau kita semua itu bisa Tuhan memang selamatkan karena ini loh punyaku, ini loh hartaku, begitu. Seperti Yusuf, saudara. Yusuf diselamatkan untuk menyelamatkan Israel dengan cara seperti itu. Nah, saya bukan ngajari GR ya, bukan ngajari jelek. Kalau kita sudah memiliki hati seperti Yusuf, kita bisa berkata, misalkan ada sesuatu hal terjadi terus kita luput dari musibah, itu karena Tuhan menyertaiku, itu karena Tuhan menyayangiku. Bukan ngajari GR ya, bukan ngajari sombong ya. Harus kita punya keyakinan bahwa kita ini biji mata Tuhan, gitu loh ya. Ini kayak guyonan ya, itu gara-gara aku. Guyonannya kan gitu, bukan ngajarin yang nggak bener ini. Kalau memang betul-betul kita ini memang memiliki hati seperti Yusuf, memang rendah hati, selalu taat akan Tuhan, tidak pernah
ke kiri dan ke kanan, ya dia menerima loh proses itu berjalan, karena proses itu tidak bisa memungkiri proses ini akan menjadikan progres, saudara. Kalau kita orang di dalam dunia ini, kita kalau kerja keras ya hasilnya pasti ada. Jadi ini adalah kepastian. Kalau kita ada proses, pasti ada kemenangan. Gitu. Pasti ada kemenangan. Jadi kita harus belajar mulai saat ini ya, bahwa apapun kita harus berkata, aku ini adalah milik Tuhan. Aku ini anak Tuhan. Aku pasti diluputkan. Gitu. Misalkan naik sepeda motor, tiba-tiba ada orang set gitu, bilang sama anak, ini karena Tuhan menyayangi kita, Tuhan cinta sama kita, gitu. Itu betul. Nah, jadi Tuhan sangat sanggup mengubah kita orang biasa menjadi orang yang berhasil sesuai dengan rencana Tuhan. Percaya, saudara? Ini tidak gampang loh, tapi percaya sama saya ya. Kalau kita memiliki hati seperti Yusuf, iman yang teguh, yang tidak goyah. Dia pada waktu dimintai tidur sama istri Potifar, tapi dia tidak katut loh. Jangan munafik ya. Ya toh. Jadi dia menjaga kekudusan, menjaga perintah-perintah Tuhan. Mungkin saya tok ya. Jadi kita harus sama-sama belajar. Dimana kalau kita sudah menjaga hati kita, maka rencana-rencana Tuhan itu buat kita akan lancar. Misalkan, maaf ya, ini nak ini nubuatan. Misalkan Mas Agus PNS, suatu ketika kelasnya akan dinaikkan menjadi misalkan sekretaris daerah. Kelihatannya kayak nak mungkin Mas Agus ya. Nah, tetapi kalau kita memiliki hati seperti Yusuf, percayalah, rencana Tuhan itu akan tergenapi. Nggak tahu Mas Agus ini nanti jadi apa, tapi saya percaya Tuhan pasti angkat Mas Agus menjadi luar biasa. Amin. Itu sungguhan. Jadi Tuhan itu izinkan segala sesuatu yang jelek dalam hidup kita. Entah itu, maaf ya, entah itu keuangan, entah itu rumah tangga, entah itu kesehatan, entah itu perselisihan apapun. Itu memang Tuhan izinkan. Karena apa? Goalnya Tuhan itu bukan menyelesaikan masalah itu loh, saudara. Bukan goalnya bukan Tuhan tolong menyelesaikan masalah, bukan. Sakit disembuhkan, kekurangan diberkati, bukan itu goalnya Tuhan. Goalnya Tuhan itu mengubah hati kita. Kalau kesembuhan, keuangan bagus, kesehatan, pertolongan selalu datang, itu cuma bonusnya. Karena yang mau dirubah sama Tuhan itu hati kita. Di saat kita menghadapi masalah, di saat itulah biasanya manusia itu banyak mengintrospeksi diri. Biasanya tujuannya Tuhan itu untuk mengubah kita. Jangan dikit-dikit kita itu memasukkan hati kita itu yang jelek-jelek. Itu sangat penting, saudara. Karena apa? Rencana Tuhan akan tersendat. Tidak bisa lancar, saudara ya. Oke? Demikian juga kita, Israel rohani. Kita sekali lagi saya berkata bahwa kita itu imamat rajani ya. Kita sangat berharga di mata Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Pasti kita diselamatkan dalam segala bahaya, segala apapun yang bahaya dalam hidup kita. Itu pasti, saudara. Asal kita punya sikap hati dan keputusan yang benar. Itulah yang salah satu Tuhan suka, di mana keputusan itu membuat hidup kita itu berubah. Ya, kita diajari untuk menjadi orang yang ada tapi tidak sombong, masih bisa merendahkan hati kita untuk menerima orang yang tidak kita sukai. Nah, gitu, saudara. Jadi dengan kesaksian ini saya merasa bahwa kita itu ayo belajar sama-sama. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Semua sama, termasuk saya. Ya, ayo belajar bersama-sama. Bagaimana kita bisa rendah hati menerima firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Di mana rohani kita sehat, tubuh kita juga sehat. Ya,
kita bisa berkarya lebih baik, ya toh, kita bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan, sehingga melalui sesuatu yang kita lakukan nama Tuhan dipermuliakan. Ya, mungkin malam hari ini ada yang merasa saya mengalami seperti ini, saya harus seperti ini. Ayo ngambil satu keputusan, tinggalkan yang jelek, yang lama, dengan hati yang bersih. Berkat, kesehatan, damai sejahtera, sukacita itu melimpah buat kehidupan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah. Tuhan Yesus memberkati.